Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Salam dan keluarga besar alumni Pondok Pesantren Darul Salam Ciamis. Alhamdulillah dengan izin Allah pada saat ini kita bisa saling bertemu meskipun hanya lewat udara. Mudah-mudahan suatu saat kita kembali bersama. Nida itu ada 3. Yang pertama apa yang disebut dengan nida alamah, yang kedua nida ihanah, dan yang ketiga nida karomah. Nida alamah adalah panggilan seseorang kepada orang lain dengan nama aslinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nabi-nabinya dengan nida ini. Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah, wahai Adam. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Musa, wahai Musa. Ya Isa, wahai Isa. Ya Zakaria, ya Yahya. Semuanya para nabi Allah dipanggil dengan nama aslinya. Nida alamah. Yang kedua, apa yang disebut dengan nida ihanah, yaitu memanggil seseorang bukan dengan nama aslinya, melainkan dengan nama yang merendahkan, melecehkan, dan menghinakan. Misalnya ada makhluk Allah yang sangat terhormat, yaitu Haris. Dia adalah pemimpin perhaji. Tetapi ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Adam yang baru saja diciptakannya, dia mengingkarinya. Lalu Allah panggil dia, ya iblis, wahai iblis, wahai makhluk yang berputus asa. Ini adalah nida karomah. Ada yang mengatakan bahwa Fir'aun juga nida ihana, yang asalnya adalah farra min aunillah. Ya Fir'aun artinya wahai orang yang berlari dari pertolongan Allah. Yang ketiga adalah nida karomah, yaitu panggilan seseorang tidak menggunakan nama aslinya, melainkan dengan panggilan menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya. Panggilan ini di dalam Al-Quran hanya diberikan kepada satu di antara hamba-hamba Allah, di antara nabi Allah. Dialah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada panggilan ya Muhammad, tidak ada ya Ahmad, tidak ya Akib, ya Hashir, ya Ma'ad, ya Mahid, ya Akib, tidak ada. Yang ada adalah ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. Ya ayuhan nabi, wahai sang nabi. Inilah kemuliaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Seakan-akan dia berfirman, wahai seluruh umat manusia, jika kamu semua ingin tahu siapa makhluk yang aku muliakan dan seharusnya kamu muliakan, makhluk yang aku agungkan dan semestinya kamu agungkan, dan makhluk yang aku cintai dan seharusnya kamu cintai, dia adalah kekasihku Muhammad SAW. Kemuliaan ini kemudian kata orang Sunda, ngawalatra ke umatnya, notok ke unggal batok, malu ke unggal bulu. Dia meratai kepada seluruh umatnya. Jika umat terdahulu dipanggil dengan ya ahlul kitab, ya Bani Israel, bahkan ada yang dipanggil dengan wahai anak domba. Tetapi umat Muhammad tidak pernah dipanggil dengan ya umat Muhammadin. Tapi mereka dipanggil dengan panggilan kemuliaan, nida karomah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hamba Allah yang dimuliakan. Nah, kata-kata amanu, ACC dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sekelompok manusia dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu memiliki dampak yang sangat besar. Paling tidak ada 2. Yang pertama ada an-najah, ada keselamatan. Kita ambil contohnya ada tentang Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena kecewa dengan mereka, kemudian dilemparkan ke dalam lautan, dimakan oleh ikan hiu, dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Dia selamat. Dan Allah katakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami perkenankan ya Allah doa Yunus, kami selamatkan dia dari kegelapannya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya diijabahnya doa Yunus, lepasnya dia dari krisis, karena dia termasuk orang yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seakan Allah berjanji, siapapun orang yang beriman hidup dalam kegelapan dan kesulitan, kemudian dia membaca doa Nabi Yunus, maka dia akan dilepaskan dari kegelapannya. An-najah. Yang kedua adalah an-nasru, pertolongan, adil a'da atas musuh-musuhnya. Contohnya adalah pasukan Rasulullah dalam perang Badar. Jumlah mereka hanya 313. Jumlah yang sangat sedikit. Pengalaman berperang juga sangat kurang. Di bulan Ramadan pula mereka berpuasa. Sedangkan musuhnya berjumlah 1000 orang, lebih banyak orangnya, lebih lengkap senjatanya, pengalaman perangnya, dan mereka sudah makan pagi harinya.
Teorinya yang 1000 pasti akan memperoleh kemenangan dan yang 313 akan mengalami kekalahan. Tapi nyatanya tidak. Pada akhir peperangan ternyata yang 1000 dikalahkan dan yang 313 memperoleh kemenangan. Kenapa yang 313 yang lebih sedikit jumlahnya memperoleh kemenangan? Lihat firman Allah, "Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Il taqulu lil mu'minin. Ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah, "Allahumma ajiz li ma wa'adtani. Allahumma in tuhlak hadhihi as-sabah lan tu'bada fil ardi abada." Ya Allah, penuhi janjimu padaku. Sekiranya atas ini kau biarkan hancur, niscaya engkau tidak akan disembah kembali di muka bumi ini. Turun 3000 orang malaikat. Kenapa turun 3000 orang malaikat? Allah katakan, sungguh Allah telah menolong kamu di perang Badar, padahal kamu dalam keadaan orang-orang yang lemah. Il taqulu lil mu'minin. Ketika engkau hai Muhammad berkata pada orang-orang yang beriman, jadi ampuhnya doa Rasulullah. Karena apa? Karena mereka para sahabat Nabi yang 313 orang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya pintu ijabah doa sudah terbuka. Tetapi hamba Allah sekalian, al-imanu uryanun. Iman itu tampan memang, gagah memang, hebat memang, tetapi dia telanjang bulat tidak berbusana. Dia harus dicarikan busananya. Apa busananya? Walibasuhut taqwa. Busananya ada takwa. Nah, bulan Ramadan ini adalah supermarket yang menjual pakaian-pakaian yang sangat indah, yaitu pakaian takwa. Ketika Allah katakan kutiba alaikum shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kamu ditugaskan berpuasa oleh Allah supaya kamu imanmu nanti sudah datang menggunakan busana, yaitu busana takwa. Mengapa? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Orang boleh bangga dengan toganya, orang boleh bangga dengan jasnya, orang boleh pamer jaketnya, tetapi di hadapan Allah pakaian yang dihargai hanya satu, libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Maka memasuki bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama berbelanja yang terbaik di antara pakaian-pakaian itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang keluar nanti sudah menggunakan pakaian takwa. Bukan cuma itu, takwa ada perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Cari bekal olehmu, sebaik-baik bekal ada ketakwaan. Orang boleh punya harta kekayaan, tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya kalau menghadap dia tanpa kekayaan, bekal ketakwaan. Dalam hidup ini orang bangga dengan aneka pangkat dan kedudukan. Dia berebut ingin jadi seorang doktor dengan suap sana di sini. Ada yang mengaku sebagai seorang profesor dengan cara itu dan ini. Tidak. Rebutan pangkat apapun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan kelak yaumul kiamat kita akan melewati tempat pemeriksaan. Apa itu? Allah mengatakan, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Semua di antara kamu pasti akan mendatangi neraka jahanam. Ini keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Ada pemeriksaan vaksin di situ. Tapi ada satu kelompok manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala boleh melanjutkan perjalanan sampai ke surga. Siapa mereka? Melewati 3 vaksin. Vaksin yang pertama adalah iman, vaksin yang kedua adalah puasa Ramadan atau Islam, dan yang ketiga adalah at-taqwa. Bosernya adalah takwa. Mereka yang datang membawa ketakwaan, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhurul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang bertakwa sudah 3 kali vaksin. Vaksin iman, vaksin Islam, dan terakhir vaksin ketakwaan. Semoga Ramadan tahun ini kita selesai divaksin, dan saatnya nanti yaumul qiyamah dipanggil Allah, kita masuk ke dalam surga tanpa harus menahan di karantina di neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.